7 sikap yang membantumu bangkit dari titik terberat hidup. Hidup memang penuh warna. Ada kalanya, kita berada di puncak kebahagiaan, merasa tak terkalahkan, dan seolah seluruh dunia berpihak pada kita. Tapi di sisi lain, ada saat di mana segala sesuatunya terasa berat, gelap, dan nyaris tak ada harapan. Titik terendah hidup sering kali hadir tanpa peringatan, seperti badai yang mengguncang segalanya. Namun, di balik setiap badai selalu ada pelangi, dan bangkit dari keterpurukan adalah tanda bahwa kita memiliki kekuatan lebih dari yang kita bayangkan. Sikap yang tepat bukan hanya membantu kita bertahan, tetapi juga mendorong kita melangkah lebih jauh dari yang pernah kita pikirkan. Mari kita bahas 7 sikap istimewa yang akan menjadi cahaya di ujung lorong gelap. 1. Belajar menerima dengan elegan. Menerima kenyataan tidak berarti menyerah, ini adalah langkah awal untuk memahami apa yang terjadi tanpa memaksakan diri melawan arus. Sikap ini membantu kita berhenti menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Dengan menerima, kita mengurangi energi negatif yang seharusnya bisa dialihkan untuk bangkit. Penerimaan elegan adalah kemampuan untuk melihat sebuah situasi dari sudut pandang yang lebih besar. Bayangkan diri kita sebagai seorang penulis yang sedang menghadapi babak baru dalam hidup. Setiap halaman, bahkan yang penuh dengan konflik, adalah bagian dari cerita besar yang akan kita selesaikan. Menyadari bahwa segalanya memiliki alasan memberikan rasa damai. 2. Membangun perspektif baru yang lebih kuat. Sikap kedua ini melibatkan kemampuan untuk melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda. Ketika kita terjebak dalam rasa sakit atau kehilangan, kita seringkali terpaku pada apa yang hilang daripada apa yang mungkin masih bisa dicapai. Membangun perspektif baru adalah seperti mengganti lensa kamera. Saat lensa yang lama buram dan penuh goresan, menggantinya dengan lensa yang bersih membuat segala sesuatu terlihat lebih jelas. Perspektif baru ini bisa ditemukan melalui membaca, berbicara dengan orang bijak, atau bahkan mengambil jeda untuk merenung. Dalam prosesnya, kita mulai menyadari bahwa titik terendah bisa menjadi awal dari perjalanan baru. Setiap kejatuhan adalah pelajaran, dan setiap pelajaran adalah bekal untuk perjalanan ke depan. Dengan perspektif baru, kita lebih mudah melihat peluang di balik tantangan. 3. Mengasah keberanian untuk memulai lagi. Keberanian adalah bahan bakar untuk memulai lagi. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada langkah pertama setelah jatuh. Namun, langkah inilah yang menentukan arah baru. Sikap berani ini bukan berarti kita harus langsung melompat jauh, tetapi cukup memulai dari hal-hal kecil. Keberanian bisa datang dari tindakan sederhana, seperti bangun pagi untuk menghadapi hari dengan semangat baru. Jangan tunggu semuanya sempurna, karena keberanian sejati lahir dari ketidaksempurnaan. Ingat, setiap tindakan kecil adalah batu pijakan menuju perubahan besar. Yang menarik, keberanian ini menular. Ketika kita mulai menunjukkan keberanian, orang di sekitar kita akan ikut terinspirasi. Mereka mungkin menjadi pendukung setia kita, atau bahkan partner dalam perjalanan bangkit ini. 4. Membangun kebiasaan positif yang konsisten. Kebiasaan adalah fondasi hidup. Di tengah keterpurukan, kebiasaan buruk bisa semakin memperparah keadaan. Sebaliknya, kebiasaan positif adalah jaring pengaman yang menjaga kita tetap stabil. Mulailah dari hal sederhana, seperti menulis jurnal, berolahraga ringan, atau mempraktikkan rasa syukur setiap hari. Kebiasaan positif ini ibarat menanam benih kecil yang akan tumbuh menjadi pohon besar seiring waktu. Ketika dilakukan secara konsisten, kebiasaan ini membantu membentuk pola pikir yang lebih sehat dan optimis. Tak perlu terburu-buru, yang penting adalah konsistensinya. Perubahan besar tidak datang dalam semalam. Namun, dengan kebiasaan positif yang terus dijalankan, kita menciptakan momentum yang pada akhirnya membawa kita keluar dari keterpurukan dengan cara yang berdaya. 5. Menciptakan hubungan yang lebih positif dengan orang-orang terpercaya. Tak ada manusia yang bisa menghadapi semuanya sendirian. Di titik terendah, kita membutuhkan kehadiran orang-orang yang tulus mendukung kita. Jaringan dukungan ini bisa berupa keluarga, sahabat, atau bahkan komunitas yang memiliki visi yang sama.
Sikap ini mengajarkan kita untuk tidak malu meminta bantuan, tidak ada yang salah dengan mengakui bahwa kita butuh uluran tangan. Orang yang peduli pada kita akan merasa dihargai ketika mereka tahu keberadaan mereka berarti. Jaringan dukungan juga menjadi tempat di mana kita bisa berbagi tanpa rasa takut dihakimi. Mereka adalah cermin yang membantu kita melihat sisi terbaik diri kita, bahkan ketika kita merasa dunia ini terlalu berat. 6. Berfokus pada apa yang bisa dikendalikan. Ketika hidup terasa di luar kendali, langkah terbaik adalah kembali ke hal-hal kecil yang bisa kita atur. Ini adalah sikap yang membawa ketenangan di tengah kekacauan. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan adalah cara untuk mengurangi rasa cemas dan memulihkan kepercayaan diri. Ketika kita berfokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, energi yang sebelumnya terbuang untuk mengkhawatirkan hal-hal di luar jangkauan dapat dialihkan ke sesuatu yang lebih produktif. Sikap ini adalah kunci menuju ketenangan batin. 7. Menemukan makna di balik segala hal. Sikap terakhir ini adalah yang paling transformatif. Menemukan makna di balik setiap peristiwa, termasuk yang paling menyakitkan, adalah cara untuk memberikan arti pada penderitaan kita. Makna ini bisa berupa pelajaran hidup, kesempatan untuk tumbuh, atau bahkan dorongan untuk membantu orang lain. Dengan menemukan makna, kita memberi ruang bagi harapan untuk tumbuh. Harapan inilah yang menjadi pelita dalam kegelapan, membimbing langkah kita menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh peluang. Bangkit dari titik terberat hidup bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi itu adalah perjalanan yang penuh makna. Dengan menerapkan 7 sikap ini, kita bisa melangkah dengan kepala tegak, hati yang penuh harapan, dan keyakinan bahwa badai pasti berlalu. Pahamilah sekali lagi, hidup bukan tentang seberapa keras kita jatuh, tetapi seberapa kuat kita bangkit kembali.